Oke, ini soalnya kakak tulis. Mungkin Dira, kakak tulis soalnya ini, Dira mungkin udah bisa nih jawabnya gimana. Karena yang kakak lihat udah bisa. Oke, misalnya yang pertama. Sebanyak larutan barium hidroksida 0,03 molar memiliki pH larutan sebesar, nah kalau ini gimana? Kebaca nggak soalnya? Kebaca. Oke, ayo. Ini pertama nih, ini kan kakak buat namanya nih. Berarti sekarang coba Dira tentuin rumus kimianya namanya apa? Rumus kimianya apa? Barium hidroksida. Ingat barium golongan berapa? Apa dia kuat lemah? Oke, golongan 2. Berarti kalau golongan 2 dia rumus kimianya apa? BA. Apa? BA Uh-huh. buka kurung OH 2. Oke, good. Berarti ini termasuk kuat lemah? Kuat. Oke, kuat. Berarti kalau dia kuat, kita cari apa nih? Konsentrasi OH-. Oke, good. Berarti rumusnya apa? Molar kali valensi. Oke, molarnya berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Oke. 3 dikali 10 pangkat min 2 dikali valensinya berapa? 2. Berapa? 2. Oke, good. 2. Berarti berapa? 6 kali 10 pangkat min 2. Oke. 6 dikali 10 pangkat min 2. Terus setelah itu kita cari apa? pH. Apa? Iya benar, pOH-nya. Nggak usah ragu-ragu. pOH berarti rumusnya apa? Min log konsentrasi OH min. Oke. Min log konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log 6 kali 6 dikali 10 pangkat min 2. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? 2 min log 6. Nah, 2 minus log 6. Oke, setelah itu cari apa? pH. Rumusnya? 14 dikurang pH. Berarti sama dengan 14 dikurang 2 buka kurung. Ingat ya, harus dalam kurung ya. Buka kurung 2 dikurang log 6. Berarti berapa nih? 12 ditambah log 6. 12 tambah log 6. Oke. Terus di sini coba lihat perhatiin. Perlu nggak yang apanya? Volumenya. Di situ kan diketahui tuh volumenya dikasih tahu ada 100 mili. Gimana?
Itu yang aku bingungnya yang itu tadi. Kenapa? Aku bingungnya yang itu tadi. Oh, oke. Jadi gini, jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya Dira udah tahu bahwa senyawanya itu adalah asam basa kuat, itu kalau misalnya udah dikasih tahu, kasih tahu nih, ini kan udah diketahui konsentrasinya ya. Nah, jadi kalau udah diketahui konsentrasinya, ini untuk khusus kuatnya aja ya, kalau asam kuat sama basa kuat. Jadi kalau misalnya diketahui konsentrasinya, terus diketahui volume, itu volumenya nggak diikut dalam perhitungan. Jadi dia nggak mempengaruhi berapa jumlahnya, kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan kalau yang diketahui ini bukan molar, tapi misalnya ini diketahui adalah gram, berarti pengaruh dong volumenya, karena kita harus cari konsentrasinya dulu, kayak gitu. Oke, jadi perhatikan yang diketahui itu apa, apakah konsentrasi, massa, asam kuat, basa kuat, lemak atau enggak, kayak gitu. Oke, jadi jangan langsung keburu cepat-cepat langsung gitu. Enggak, kita perhatikan dulu yang diketahuinya itu apa. Ya, oke. Next, misalnya soal yang kedua. Nih. Larutan dengan pH 12 dibuat dengan melarutkan X gram NaOH. MR-nya 40. Oke, dalam air sampai 250 mili. Tentukan besarnya nilai X. Oke, nih. Kira-kira nih apa yang ditanya di sini? Masa. Apa? Masa. Benar. Yang diketahui adalah masanya. Berarti coba cek ini senyawanya apa? Asam basa, NaOH, asam basa, kuat lemah. Basa kuat. Oke, basa kuat. Kalau basa kuat berarti kita cari apa? Ya kalau dia benar, good, konsentrasi OH-, ya kan? Konsentrasi OH- berarti rumusnya apa? Kali valensi. Molar dikali valensi. Oke. Coba perhatikan di soal. Di soal itu yang diketahui apa? MR. No. Coba baca dari atas. Yang diketahui apa? pH. Oke, good. Diketahui pH 12. Sedangkan senyawa adalah basa. Berarti kita bisa cari apa? pH-nya. Pintar. Cari pOH-nya dulu. Oke, karena kan pH-nya itu diketahui 12. Berarti pOH sama dengan apa rumusnya? 14. 14 dikurang? Kurang pH. Oke, good. Berarti ini sama dengan 14 dikurang 12. Berarti pOH-nya adalah 2. Nih, kita udah dapat pOH. Perhitungan kita kan masuknya ke sini. Adanya bukan pOH tetapi OH-. Berarti nilai pOH ini kita harus konversi dulu menjadi OH-. Oke, masih ingat nggak gimana caranya? Jadinya berapa OH-nya?
2 min log 1. No. Jadi yang bilang berpangkat. OH min. Kayak gini nih. Nilai OH minnya 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi gini. Kalau dia nilai OH min, nilai H plus, itu belum masuk log. Tetapi kalau ada pH, POH, baru itu ada nilainya log. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Oke, good. Ini berarti 1 dikali 10 pangkat min 2. Oke, mari kita masukkan nilainya ke sini. Karena kita udah dapat nilai OH minnya ya. Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 1, min 2. Oke, molar kita udah ada nggak? Hah? Belum ya? Oke, berarti kita kali valensinya berapa? 2. Berapa valensinya? 2. Valensi dari NaOH. 1. Satu. Oke, tadi ya valensi itu nih. Mana dia? Nah, nih jumlah OH-nya berapa? Oke, berarti ini molarnya sama dengan berapa? 1. Min 2 ya, karena kan molar sama dengan ini, yang 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 1. Oke, kita sekarang udah punya konsentrasi, ada kemolaran. Kita di soal punya ada MR-nya, terus ada volume ya. Kita mau cari masanya. Oke, rumusnya gimana? Atau ini deh, kalau di masih ingat, rumus untuk menghitung kemolaran itu gimana? Cari molaritasnya. Iya, kita cari kemolaran. Berarti molar sama dengan rumusnya apa? N. Kenapa? N dibagi volume. Oke. Kemolaran itu sama dengan N per V. N di sini apa? Mol. Oke. Ini ya. N di sini, ini adalah mol. Dan ingat kalau misalnya pakai rumus yang ini volumenya harus dalam satuan apa? Oke, liter. Good. Kita udah punya mol nggak? Belum. Belum. Rumus cari mol apa? Massa. Massa? Massa dibagi MR. Oke, MR. Kita punya massa? Nggak ada ya. Malahan massa yang kita cari. Oke. Nilai kemolaran kita ada nggak? Ada. Udah. Oke, berarti kita masukin nilainya. 1 dikali 10 pangkat min 2. Terus ini kita buat tetap dulu, ini N per volumenya, ingat ini harus dalam 1 liter, berarti kalau 250 mili, ini kalau dikonversi jadi liter, jadinya berapa? 0,25. Oke, 0,25 liter. Berarti ini kita kali 0,25 liter. Berarti molnya sama dengan berapa nih? 0,25. 0,25 dikali 10 pangkat min 2. (0,00) berapa? Ini nggak benar nggak nih?
Benar ya? Oke. Ini jumlah molnya. Terus tadi cari rumus mol apa? Massa dibagi MR. Massa dibagi MR. Oke. Terus molnya udah ada 0,0025. Kita mau cari massa per MR-nya tadi nilainya berapa? 40 ya. Oke, berarti massanya berapa nih? 0,1. Oh iya, 0,1 gram. Oke, ini kan rumus cari mol. Ini kalau menurut kakak ya, ini apa? Kalau misalnya pakai kayak gini, ini kurang efisien, maksudnya kelamaan. Atau mungkin Dira masih ingat rumus cara cepat cari kemolaran apa? Yang massa dibagi Molar sama dengan massa per ml dikali. Nah, ini 1000 per volumenya dalam mili. Jadi kita nggak perlu konversi-konversi, kita nggak perlu cari mol, tinggal masukin aja nilainya. Jadi misalnya nih, ini 0,01, ya kan? Terus massa per ml tadi 40 kan? 40. Terus ini 1000 per volumenya tadi 250 mili kan? Nih, 250 mili. Ini ke sini kan coret 4 kan? Ya kan? Ini coret ke sini 10. Nah, 10 kali 0,01, 0,1. Ya kan? Mana yang lebih cepat? yang kanan. Nah, padahal hasilnya sama. Itu, kita nggak perlu cari mol. Ini kan kita harus cari mol dulu nih. Baru volumenya kita konversi dulu jadi liter. Ini tinggal masukin aja. Cara yang kedua. Yang ini. Kalau ini cara pertamanya. Kalau untuk cari rumus molar ya. Jadi tergantung nanti Dira pakainya yang mana. Yang lebih gampang. Kalau misalnya ulangannya, misalnya pilihan ganda kayak gitu. Bisa? Bisa, Kak. Oke, next kita masuk. Ini ke hapus ya. Kamu udah screenshot belum? Maksudnya berada contoh soal gitu. Oke, ini kita hapus. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Asam lemah. Mempunyai pH sama dengan 3. Jika kali ini gimana? Dari konsentrasi OH. Kita bisa cari konsentrasi langsung. Cek dulu, ini di soal diketahui bahwa dia itu lemah kuat. Lemah. Lemah. Berarti kalau dia lemah, ini adalah asam, berarti kita harus cari apa? Konsentrasi apa? Oke. Berarti rumusnya apa? Konsentrasi H plus akar
Kali kali molar. Ya kan? Terus? Terus? Kita disuruh cari apa? Kemolarannya kan? Kita disuruh cari M-nya. Terus nilai Ka-nya ada nggak? Ada. Konsentrasi H plusnya ada nggak? Ada. Oke, kita bisa cari? Bisa cari? Ada pH. Nah, berarti bisa cari nggak? Oke, caranya berarti kalau pH-nya sama dengan 3, berarti konsentrasi H plusnya sama dengan berapa? Satu kali 10 pangkat pangkat berapa? min 3. Oke, pangkat min 3. Baru kita masukin ke sini. Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka dikali, oke, nilai molarnya ada ya. Oh, wait, salah. Bentar. Ka-nya yang ada nilainya. Ka nilainya 1 dikali 10 pangkat min 5, terus dikali molar. Oke, molarnya belum ada. Oke, supaya akarnya hilang, kita apain? Kuadratin. Nah, benar. Ini semuanya dikuadratin. Oke, jadinya ini berapa? 1 kali 10 pangkat min 6. Oke, good. Ini berarti? Kenapa? Akarnya hilang. Oke, akarnya hilang. Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali molar. Berarti molar sama dengan berapa? 1 kali 10 pangkat min 6 bagi 1 kali 10 pangkat min 5. Jadinya? Berapa? 1. Oke, min 1 molar. Udah ketemu ini nilainya. Oke? Nah, next soal keempat. Oke, gini. Coba deh perhatikan. Dari ketiga soal tadi, ada nggak yang sama variasinya? Yang apa kan tadi? Nah, variasinya ada yang sama nggak? Soal 1, 2, 3. Yang ini, yang latihan soal ini. Nggak ada ya. Semuanya beda-beda variasinya. Jadi, ini semakin banyak di latihan soal, nanti dengan sendirinya rumusnya itu bakalan hafal gini. Jadi makanya kakak gini, kenapa kakak bilang ini harus banyak latihannya? Karena nanti untuk ngitung pH selanjutnya ya, setelah ini selesai, nanti ngitung pH itu jenisnya banyak. Nah, yang pertama selanjutnya nih, nanti bakalan ngitung pH range-nya itu dari indikator yang diketahui. Terus selanjutnya setelah itu nanti Dira bakalan belajar yang namanya buffer. Buffer itu adalah larutan penyangga. Setelah itu ada yang namanya lagi hidrolisis dan itu ketiga-tiganya ngitung pH gitu. Jadi kalau Dira udah menguasai konsep yang ini nih, yang awal asam basa, nanti selanjutnya Dira bakalan lebih mudah lagi belajarnya kayak gitu. Ya, berarti ini udah harus menguasai ya konsep yang ini ya. Iya, Kak. Oke, next lagi nih soal berikutnya. Nih, nomor 4. pH asam.
suatu larutan basa MOH 0,1 molar adalah 10. Terdapat basa MOH adalah, nah kalian gimana? Apa yang dicari? Papan basah. Ketuan basah, simbolnya apa? B. Nah, KB, oke. Tadi kakak bilang kalau yang memiliki nilai PAKB itu termasuk ke dalam? Basah lemah. Oke, basah lemah, good. Berarti kalau dia basah lemah, berarti kita harus cari apa? Konsentrasi OH-. Oke, good. Konsentrasi OH-, rumusnya apa? Akar KB kali molar. Oke, good. Terus, apa yang udah ada di soal? Molarnya udah ada. Terus ini pH-nya gimana? Kita mau cari apa dulu? Cari pOH. Good. Kita lanjut di sini aja. Ya. Berarti kita cari pOH. Berarti rumusnya apa? Apa? Min log. No. pH-nya udah ada loh. Kita mau cari nilai pOH. Oke, sorry. Suara kamu nggak kedengeran. Berapa? 14 min pH. Oke, 14 min pH. 14 pH-nya berapa? 10. Ya, berarti pOH-nya adalah 4. Dapat pOH, kita mau cari OH min. Oke, jadinya berapa? Satu kali Mm-mm. 4 min 4. Oke, good. Seterusnya kita ngapain? Dari KB-nya. Masukin ke rumus yang ini ya. Oke, konsentrasi OH min sama dengan akar KB dikali M. OH min-nya nilainya udah ada ini, berarti 1 dikali 10 pangkat min 4. Oke, akar dari nilai apa yang udah ada? Molar. KB-nya belum ya, itu yang kita cari. Molarnya berapa? Jadi ini tuh enggak yang kali 10. Iya, pokoknya gini, kalau dalam perhitungan itu lebih gampangnya kita jadikan dia bilangan berpangkat. 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, good. Berarti gimana selanjutnya? Dikuadratin. Oke, kita kuadratin supaya akarnya hilang. Jadinya? 1 kali 10 pangkat min 8. Oke, good. Terus? Dengan KB. KB. Kali 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, good. Terus KB sama dengan? 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, oke, good. Udah ketemu nih KB-nya. Oke, sebenarnya gini, Dila udah tahu kan rumusnya itu dia nggak banyak. Rumusnya hampir sama antara asam atau basa. Jadi kita tinggal ganti aja misal KA, KB-nya. Rumusnya sama gitu. Jadi dari rumus yang sekian, misalnya rumusnya cuma ada 4, kita bisa banyak cari. Misal yang soal nomor 3, kita disuruh cari kemolarannya. Yang nomor 4, kita disuruh cari KB-nya. Kayak gitu. Jadi dengan semakin banyak latihannya, dengan sendirinya nanti dia bakalan hafal rumusnya itu bagaimana.
Dan gini, itu ini ya. Kalau kimia itu dia harus banyak latihan ngerjain soal. Jadi dengan sendirinya bakalan bisa ngerjain dan bakalan hafal rumusnya. Tetapi kalau misalnya Dira cuma ngafalin rumus dan nggak pernah mengerjakan soal atau misalnya jarang, itu nanti Dira bakalan kesulitan. Misalnya nih, oh saya kan udah hafal rumus, terus masuk soal, ini masuk ke mana, ini masuk ke mana, kayak gitu. Jadi nggak kebiasa, kayak gitu. Jadi harus banyak latihan soalnya ya. Iya, Kak. Oke, next lagi. Ini gimana? Ini udah di itu belum? Udah di screenshot belum? Udah. Udah, oke. Berarti ini kita hapus dulu. Soal kelima lagi. Soal yang kelima. Nah, ini agak beda dari soal yang keempat tadi. Tapi I hope sih Dira udah bisa nih. Tapi ingat lagi, stokiometrinya dari kelas 10. Masih ingat nggak stokiometri kelas 10? Hah? Pokoknya gini, stokiometri itu adalah kayak gimana ya? Pokoknya dari inti semua perhitungan kimia gitu. Jadi jangan pernah dilupakan yang namanya stokiometri. Kayak gitu. Karena perhitungan kita intinya dari situ. Kalau misalnya Dira lupa, ya bakalan ribet ntar semuanya. Oke, ditiupkan misalnya ke dalam 125 mili air. Sehingga seluruh gas larut volume air tidak kebaca nggak nih? Ini nggak kebaca. Oke. Tekanan gas. Oh iya, kalau misalnya nih Dira ujian, itu gurunya bisa ngasih itu nggak? Kalian bisa pakai kalkulator nggak kalau ujian? Diperbolehkan. Diperbolehkan ya? Oh iya, oke. Berarti nanti lebih gampang tuh ujiannya. T sama dengan 27 derajat Celcius. Oke, jika tetapan gas ideal, ampere 0,08 liter ATM -1 Kelvin -1 dan log 2 sama dengan 0,3, maka pH HCl adalah oke. Kali ini gimana? Ya, ini gimana Dira? Kira-kira kita ngerjainnya gimana dulu nih? Oke, HCl itu kuat lemah? Kuat. Oke, kita lihat dulu nih. HCl itu adalah asam kuat. Oke, kalau asam kuat rumusnya apa? Kita cari apa? Kita cari apa? Iya, kita cari apa? Konsentrasi H+. Oke, konsentrasi H+ sama dengan molar dikali valensi asam. Iya benar, valensi asam. Oke. Molar kita udah ada belum? Belum. Oke, belum. Terus kita cari molarnya gimana?
Yuk, gimana? Nih, perhatiin ya soalnya. Gas HCl-nya itu ada sebanyak 48 mili. Terus gas yang 848 mili nih, itu ditiupin ke dalam air. Airnya itu sebanyak 125 mili. Nah, terus setelah dia ditiupin, semua katanya gasnya itu larut. Tetapi volume air tadi yang 125 mili itu setelah dilarutkan 48 mili HCl-nya itu nggak berubah sama sekali. Nah, yang ditanya, bukan yang tanya. Terus jadi pada keadaan ini tekanannya itu yaitu tekanan semula gasnya ya 38 cm/Hg pada suhu 27 derajat Celcius. Dan diketahui tetapan gas idealnya segini. Nah, diketahui juga log-nya 2 itu 0,3. Oke, kira-kira nih perhatiin deh. Yang diketahui itu dari yang diketahui kira-kira kita bisa ngitung pakai apa? Ini stoikiometri loh. Volume. Volume apa? Air. Volume air? Enggak dong, kita kan bakal gunain larutannya yang HCl. Volume air di sini itu sebagai pelarutnya aja. Berarti volume gasnya. Ya, dari volume gasnya kita dapat apa? Kita mau cari apa kalau ada volume gas? Oke, coba. No, nggak bisa langsung molarita. Gini, diketahui kan ini ada volume gasnya. Coba lihat keadaannya. Keadaannya dia pada saat nih tekanannya itu 38 cm/Hg dan juga ada suhunya itu pada suhu 27 derajat Celcius. Dan sini juga diketahui tetapan gas idealnya itu 0,08. Berarti kita gunakan apa? Atau kita cari apa dulu deh? Kita kan cari molar ya. Molar itu sama dengan apa rumusnya? Mol per volume, ya kan? Molnya, ini volumenya kan ada nih, yang 125. Molnya udah ada belum? Belum. Kita mau cari molnya. Tetapi kalau dari tadi kan kita cari mol itu udah ada masanya. Di sini nggak ada masa. Yang diketahui malah volume. Ayo, gimana? Jadi untuk ngitung volume itu jenisnya banyak. Gitu. Ini kalau diketahui volumenya gimana? Pakai yang STP bukan? Bukan. Oke, kamu nanya. Kalau dalam keadaan STP itu pada keadaan tekanannya berapa, suhunya berapa? Ayo. Oke, nih mungkin Dira lupa ya, Kak review dikit. Jadi kalau misalnya kalau di dalam keadaan STP, oke, ini pada keadaan suhunya itu adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke, coba lihat soal kita dalam keadaan ini enggak? Enggak. Oke. Satu lagi. Oke, bentar, wait. Ini kan kalau dalam keadaan STP, untuk 1 molnya berapa liter? Ingat nggak? Dalam keadaan STP. Berapa? 1. No. 22,4 liter. Oke, ini dalam keadaan STP. Oke, itu dalam keadaan standar ya. Satu lagi, ada dalam keadaan RTP. Yaitu dalam keadaan suhu kamar ya, room temperature pressure. Ini dalam keadaan berapa? Suhunya berapa? Suhu ruangan berapa? Oke. Ini bisa dalam keadaan ini ya, bisa dalam keadaan 25 derajat Celcius atau 27 karena gini, karena gini ya, suhu permukaan bumi kita itu udah berubah karena akibat global warmingnya. Oke, jadi antara ini dan keadaannya sama, yaitu ATM-nya sama-sama 1 ATM. Oke, kalau dalam keadaan RTP berarti 1 molnya berapa liter? Come on,
Ingat lagi 22. stoikiometrinya. Berapa? Enggak. Berapa, sorry? 22,4. No, 22,4 itu dalam keadaan FTP. Sekarang RTP. Oke, ini ya. Jadi kalau dalam RTP, itu dia 1 molnya adalah 24 liter. Oke, ini Dira ingat lagi ya. Jangan lupa lagi stoikiometrinya. Oke, kita mau nanya, apakah keadaan kita dalam keadaan RTP? Coba cek suhunya suhu berapa? Sama? Suhunya 27. Sama ya. Oke, tekanannya berapa? Apakah 1 atm? Ini 38 cm Hg ini berapa atm? 1. No. Oke, nih. Ini Dira ingat lagi nih untuk konversinya. Jadi 76 cm Hg ini sama dengan 1 atm. Dan 760 mm Hg ini yang sama dengan 1 atm. Oke, jadi kalau 38 cm Hg itu berapa atm? Berapa? 0,5. 0,5. Setengahnya dari sini. Berarti ini 0,5 atm. Apakah sama pada RTP? Sama nggak? Enggak. Enggak. Berarti bukan keadaan STP, bukan keadaan RTP. Tetapi keadaan apa? Ada satu lagi nih. Ayo, jadi nih, kalau keadaannya bukan keadaan STP atau bukan keadaan RTP, oke, ini adalah keadaannya kita menggunakan yang namanya persamaan gas ideal. Oke, tidak tahu nggak persamaan gas ideal apa rumusnya? Oke, nih. Jadi persamaan gas ideal itu PV sama dengan NLT. Oke, V ini adalah tekanan. Ini harus satuannya atm, makanya harus dikonversi. Volumenya ini harus dalam satuan liter. N ini adalah mol. Sedangkan R, nah ini dia, di soalnya udah diketahui nih, nilai R-nya nih. Oke, sedangkan kalau T ini adalah suhu. Dan ingat, kalau pada persamaan gas ideal, suhu yang digunakan itu harus dalam satuan Kelvin. Oke, jadi kalau misal ini kan suhunya 27 derajat Celcius ya. Kalau kita jadikan ke Kelvin, jadinya berapa? 300. Good. Oke, 300 ya. Ini berarti dikonversi jadinya 300 Kelvin. Ditambah 273 ya. Oke, sekarang kita masukin. Tekanannya ada berapa? Ayo. 0,5 atm. 0,5 atm. Volumenya berapa? 0,125. Wait, kamu sekarang pakai mol siapa? Mol siapa? Kamu pakai volume siapa? Air? No, bukan air. Ingat, air ini di sini fungsinya adalah sebagai pelarut. Oke, fungsinya adalah sebagai pelarut. Nah, perhatian nih, persamaan gas ideal. Jadi untuk persamaan ini kalau senyawanya itu dalam bentuk gas. Berarti volumenya siapa kita pakai? Volume gas. Volumenya gas yang ini yang kita pakai. Oke, berarti jadikan dia ke liter. Kita jadi ngambil pangkat aja. Jadi gini, 48 dikali 10 pangkat min 3. Berarti nggak dapat dari mana min 3-nya? Ya. Nah, ini liter ya, berarti sama dengan kita mau cari mol, nilai N sama dengan
Oke, R-nya nilainya ini 0,08. Supaya lebih gampang kita jadikan bilangan berpangkat. Jadinya berapa? 8 kali 10 pangkat min 2. Oke, good. Ini 300 kita jadikan bilangan berpangkat. Jadinya berapa? 3 kali 10 pangkat 2. Oke, good. Oh iya, ini kita hapus deh. Ini kita jadikan bilangan berpangkat juga supaya apa? Gampang ngitungnya. Ini supaya nanti diketahui ya. Ini nanti dapat dari mana nih? Kita buat dulu nih satuannya. TM mol min 1 Kelvin min 1 dikali tadi 3 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Ini tadi kalau 0,5 kita jadikan bilangan berpangkat jadinya berapa? 5 kali 10 pangkat min 1. Oke. 5 dikali 10 pangkat min 1. Oke, ini lihat ya. Satuannya coret. Ini ATM coret dengan ini liter coret dengan liter ini, Kelvinnya coret dengan ini. Oke, makanya nanti satunya dapatnya mol. Ini min 2, ini plus 2. Bisa coret nggak? Bisa. Oke, ini coret, ini coret. Jadinya 5 kali 48 berapa ya? Berapa Dira? Hah? 240 ya? 240 dikali min 1, 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 jadinya berapa? 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat min 4 sama dengan N dikali ini jadinya berapa? 24. 24 karena pangkatnya udah habis ya. Oke. Ini kita jadikan bilangan berpangkat 24-nya supaya nanti bisa coret. Nah, jadinya berapa? 24 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat. Berapa? Iya. Nah, 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan N dikali 24. 24-nya coret. Nah, ini kali ini berapa? 10 pangkat min 3. Nah, min 3 itu adalah molnya. Oke? Dapat molnya, berarti kita bisa cari molar? Iya. Nah, bisa ya, kita masukin ke sini aja. Space-nya di sini nanti untuk ngitung pH-nya. Molnya berarti 1 dikali 10 pangkat min 3 dibagi. Volumenya pakai volume mana? Volume gasnya. Ini 125 mili air karena sebagai pelarutnya. Berarti kalau dijadikan ke liter jadinya 0,125 ya. 0,125. Oke, ini berapa nih? Wow, kecil banget. Berapa? Itu enggak? Nih. Ini kalau jadikan bilangan berpangkat berapa? Oh, 8 kali 10 pangkat min 3. Oke, good. Setelah itu, setelah kita dapat molar, kita cari apa? Valensi. Valensinya berarti kita masuk rumus yang ini ya. Konsentrasi H plus sama dengan molar dikali valensi asam. Molarnya berapa? Ngapain dikali 10 pangkat min 3. Valensinya berapa? 1. Oke, 1. Berarti ini sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3. Setelah itu kita cari apa? pH. pH ya.
Oke. Berarti pH sama dengan apa? Apa? Min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log berapa? 8 8. kali Oke, berarti sama dengan berapa nih? 3 min log 8. Oke, nih yang diketahui di soal adalah log 2. Log 8-nya bisa nggak kita ganti jadi berapa? 0,9. Bukan. Nih, nggak bisa gitu. Oke, bentar dulu. Kita cek. Dapat dari mana 0,9-nya? Log 8 0,9. Iya. 8 ini kita bisa gantikan jadi gini. 2 pangkat 3. Benar nggak? 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Halo? Iya. Berarti ini kita ganti gini. 3 dikurang. 3-nya ke depan. Berarti 3 log 2. Kayak gitu. Berarti ini 3 dikurang. 3 log 2-nya berapa? Benar sih yang kamu bilang tadi. 0,9. Tapi kan kalau misalnya, kok 0,9 sih? Apa? Kalau misalnya nggak pakai kalkulator kan bisa kayak gini. Ini berarti log 3-nya tadi 0,3 ya. Berarti 3, nih, ini kan kesini nih. Nah, 3 kali 0,3 kan 0,9. Makanya sama dengan 2,1. Benar nggak? Ada yang salah nggak perhitungan kita? Ayo coba cek. Atau Kak salah ngitung? Ada. Udah benar semuanya. Ntar kalau salah, itu loh. Salah semuanya loh. Udah yakin? Hah? 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. 0,01. 0,001. Molnya ya. Dibagi 0,125. Benar 0,008. Pangkat 10 pangkat min 3. Valensinya 1 ya? Iya. Oke, berarti 8 kali. Oke, udah. Bisa ngerti nggak? Atau kenapa dia bisa kayak gini? Iya. Gimana Dila? Nggak, coba kamu lihat dulu soal yang ini, khusus yang ini. Karena soal yang ini beda dari keempat soal yang tadi. Ada nggak yang mau ditanyain untuk soal yang ini? Nanti kalau misalnya nih guru kamu kasih soal seperti ini, nanti Dila udah bisa cepat. Oh, kalau misalnya kayak gini, caranya gini, gitu. Oh, bilangnya yang kalau pakai volume gasnya kapan, pakai volume larutannya kapan? Sorry. Suara kamu kurang kencang, kakak kurang kedengeran. Apa tadi? Pakai volume gasnya kapan, volume larutannya kapan? Oke, nih. Ini kan Ini kan dia dalam keadaan persamaan gas ideal ya. Karena kan di sini udah diketahui nilai R-nya. Pokoknya ingat aja yang saya bilang tadi, lihat keadaannya. Nih, jadi ini kan yang diketahui volume ya.
ya kan? Jadi lihat keadaannya, dia keadaannya apakah dalam keadaan nanti STP atau dalam keadaan RTP gitu. Jadi kalau nanti STP berarti keadaannya harus kayak gini nih. Nah, berarti kalau dalam keadaan seperti ini diketahui volumenya, berarti untuk cari molnya nih, misal ya, supaya nanti tidak ganggu. Kalau misal keadaannya dalam keadaan seperti ini, berarti kita bisa cari molnya. Nah, molnya berarti volume dibagi volume STP gitu. Berarti 48 mili tadi ini dikali 10 pangkat min 3 per 22,4. Nah, jadi kita nggak perlu pakai rumus yang ini kalau dia dalam keadaan STP. Kalau misalnya lagi dalam keadaan seperti ini, berarti nanti dibaginya 24 untuk cari molnya. Tetapi kalau keadaannya bukan dari yang kedua ini, oke, seperti keadaan kita ini, baru pakai rumus yang ini. Nah, pertanyaan Dira tadi, kapan kita pakai volumenya ini yang gas, kapan pakai volumenya air? Oke, ingat, di sini air itu gunanya sebagai pelarut. Oke, masukinnya ke sini, yaitu molar itu sama dengan mol per volume larutan. Kayak gitu. Ini kan tadi katanya gas itu udah terlarut ke dalam air. Tetapi pas waktu airnya terlarut di dalam air, itu nggak mempengaruhi volumenya. Jadi tetap volumenya itu adalah 125. Kayak gitu, karena ini jumlahnya sangat sedikit. Untuk mencari kapan kita pakai ini, persamaan apa volume gas idealnya, ingat ini adalah persamaan gas ideal. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini kalau senyawanya itu dalam bentuk gas. Oke, makanya ini diketahui gas HCl murni. Kayak gitu. Makanya di sini kita pakai volume HCl-nya, dan untuk mencari kemolarannya kita pakai volumenya yang ini, 125. Gimana, ngerti nggak? Jadi kalau pakai persamaan gas idealnya itu kalau cuma apa asamnya itu dalam bentuk gas. Bukan asam. Jadi gini, ini kan berketepatan kalau kita mencari apa namanya asam ya. Nanti kalau misalnya nih kamu ketemu soal bukan asam atau basa, pokoknya intinya senyawanya itu harus dalam bentuk wujudnya gas. Baru kita bisa pakai persamaan gas ideal. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam bentuk larutan atau misalnya dalam bentuk lelehan itu nggak bisa. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Nih ingat lagi yang ini. Nanti rumus-rumusnya jangan dilupain ya. Kalau misalnya nanti kita les lagi. Kayak tadi nih kayaknya Dira masih agak-agak lupa ya tadi ya. Awal-awal sih. Iya. Nih, jangan lupa yang ini ya, tetapan yang ini. Kadang nanti soalnya diketahuinya bukan satuannya dalam ATM, tetapi dalam satuan ini, dalam satu sentimeter Hg atau milimeter Hg, kayak gitu. Kalau ini sih tadi Dira udah bisa nih untuk konversi apa namanya nih suhunya Celsius ke Kelvin. Yang ini mungkin Dira tadi agak lupa ya, yang ini agak kurang ya. Jadi ingat tetapan yang ini. Oke, sudah bisa. Bentar, Bapak cari soal lagi nih. Masih bisa nih beberapa soal lagi. Oke, nih. Ini kamu udah screenshot ke kampus? Udah, Kak. Udah, oke. Kita masuk ke soal yang ke-6.
Kalau ini gimana? Pakai rumus asam lemah. Kenapa? Pakai rumus asam lemah. Benar, asam lemah. Berarti rumusnya apa? Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali M. Okay, good. Terus molarnya ada? Ada. Ada. H plusnya ada? Ada. Gimana? Coba lihat soalnya. Di sini ada dua senyawa loh. Oke, ada dua senyawa. Yang pertama yaitu asam format. Asam format itu yang rumusnya HCOOH. Ini 0,1 molar. Oke, ini termasuk ke dalam asam lemah. Berarti kalau dia asam lemah, dia memiliki nilai Ka. Nah, ini yang kita cari. Terus ada senyawa apa lagi? Nih, lihat nih. Memiliki pH sama. Dengan siapa? HCl. HCl, pH-nya adalah, pH-nya, molarnya 0,2 molar. Kira-kira gimana? Katanya, pH-nya sama dengan HCl. Kita nggak tahu pH-nya berapa. Berarti kita bisa hitung nggak pH-nya? Hitung pH HCl. Yes. Benar. Kita ngitung pH HCl. Berarti rumusnya apa? Konsentrasi H plus sama dengan kali valensi. Oke, molar dikali valensi. Molarnya berapa? 0,2. 2 kali 10 pangkat min 1. Valensinya berapa? 1. Oke, good. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 1. Kita udah dapat konsentrasi H plusnya, berarti kita cari apa? pH-nya. Oke, rumusnya apa? Min log konsentrasi H plus. Oke, good. Berarti masukin rumusnya min log dalam kurung 2 dikali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan apa? 1,2. Oke, good. pH-nya katanya sama, berarti ini pH-nya HCl ya. Nah, kalau pH HCl-nya segini, berarti pH-nya HCOOH-nya berapa? Juga 1,5. Nah, juga sama ya. Berarti pH dari HCOOH sama dengan 1 minus log 2. Nah, kita dapat pH. Kita kan harus ada H plusnya ya. Berarti kita cari konsentrasi H plusnya. Berarti konsentrasi H plus dari sini berapa? 2 kali 10 pangkat min 1. Sebenarnya gini, kalau dia H plusnya sama, kalau dia pH-nya sama, berarti H plusnya sama. Ini dia. Oke. Jadi kalau misalnya agak ribet nih untuk versi ini, lihat aja nilai H plusnya berapa. Itu berarti dia sama. Ya, kita udah dapat nilai H plusnya, berarti kita bisa masukin ke sini ya. Berarti konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali M. Masukin nilai H plusnya. 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar K kali 10 kali 10 pangkat min 1. Oke. Terus Dikuadratin. semuanya dikuadratin. Jadinya
2 kali 10 pangkat. 2. Semuanya dikuadratin. Jadinya kalau ini dikuadratin berapa? 4. 4. 4 kali 10 pangkat min berapa? Min 2. Sama dengan? 2 kali 1 kali 4 min 1. Oke, berarti nilai K-nya sama dengan berapa? 4 kali. Coba. Pangkat min 1. Oke, good. Empat kali 10 pangkat min 1. Oke, berarti udah bisa ya. Jadi kalau misalnya ada soal, ada 2 larutan dibandingkan, terus ini diketahui pH-nya mereka sama, berarti kita cari dulu nih pH-nya siapa kira-kira yang bisa dicari. Kayak gitu. Oke, gimana? Nih deh, aku mau nanya. Ini kita soalnya udah ada 6 nih, kita latihannya. Ini lain soalnya lain dari soal kamu tadi ya. Contohnya ini ada 6. Menurut kamu, susah nggak? Yang nomor 5 aja sih. Sebenarnya sih bukan susah, tapi Dira maksudnya kurang latihan tentang gimana cara ngerjain soal kalau misalnya tipenya berbeda. Kayak tadi nih, kalau misalnya ya, mungkin Dira udah lupa juga nih yang stoichiometry. Itu udah belajar stoichiometry dari kelas 10. Kalau misalnya Dira udah ingat, itu pasti bisa tadi tuh. Jadi intinya harus banyak latihan soal supaya bisa menggunakan kapan nih rumus kita pakai kayak gitu. Oke? Iya, Kak. Rumusnya nggak seberapa, tapi bisa diaplikasikan kemana-mana. Ini aja nih udah 6 soal kita tadi semuanya beda kan tipenya kan? Iya. Nah rumusnya yang dipakai itu aja. Pengaplikasiannya yang beda-beda. Oke, apa yang menjadi kendala kamu untuk ini? Ada nggak? Dulu yang mana yang agak kurang? Lagi nyari soal nih. Mikir soalnya yang mana lagi ya? Kadang aku kurang tahu rumus mana aja yang dipakai gitu. Kenapa? Kadang aku kurang tahu rumus mana aja yang dipakai untuk soal-soal misalnya kayak ditanyanya apa, tapi aku nggak tahu rumus yang mana yang dipakai. Iya, itu karena Dira kurang latihannya. Itu sih yang kakak lihat ya. Karena kenapa kakak bilang gitu? Dulu nih siswa kakak juga gitu. Kakak udah kasih nih rumusnya gini-gini. Tapi kakak tanya nih beneran, kamu sering nggak kerja soal di rumah? Nggak pernah, katanya sama aja. Jadi kalaupun kita hafal itu rumus, gitu ya. Tapi kalau kita nggak sering latihan, kita nggak bisa ngaplikasiinnya. Oh, ini nanti soalnya gimana ya? Ini masukin ke mana ya? Rumus yang mana ya? Kayak gitu. Jadi intinya sih harus banyak latihan. Kalau kimia, apalagi perhitungan kayak gini. Gitu. Iya, Intinya gitu. Dan ingat satu lagi yang seperti gue bilang tadi, kayak tugas kamu tadi ya, yang PR kamu tadi, itu kan semuanya nama ya, kan? Nah, kita nggak tahu kalau misalnya Dira lupa nih gimana rumus kimianya, nanti untuk cari valensinya gimana? Kalau misalnya dia
asam atau basa kuat, karena kan perlu valensi kan. Tapi kalau misalnya lagi kalau dia asam lemah, nah kalau misalnya nggak tahu rumus kimia sih nggak masalah kayak gitu, masukin aja ke rumusnya kayak gitu. Tapi intinya seperti yang gue bilang tadi ya, kita bakal dapat kesimpulan nih. Yang pertama, kalau senyawa itu memiliki nilai KaKB, berarti itu termasuk apa? Asam basa lemah. Oke, good. Asam basa lemah. Jadi kalau misalnya Dira lupa yang mana yang asam basa kuat, itu ingat lagi. Oh, berarti ada Ka-nya. Oh, berarti ini adalah asam lemah, basa lemah. Berarti rumusnya ini. Kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, nih Kakak cuma review dikit. Mengingatkan Dira lagi. Asam kuat kemarin apa aja ya yang Kakak udah sebutin? Yang jumlahnya cuma 6. HCl. Oke. Terus? HBr. HBr. And then? HI. Oke. Terus? H2SO4. Oke, good. Lagi? Apa lagi? ClO4. Oke, ya ini paling asam. Asam perklorat. Satu lagi. Lupa Kak yang terakhir. Ini baru 5. Ada satu lagi. Nah, ini dia. Asam nitrat. HNO3. Oke. Sedangkan kalau basa kuat apa aja? LiOH. Terus OH. KOH. Ini golongan 1 2 ya. Terus apa lagi? Di bawah K siapa? Apa? RB. RBOH. Di bawah RB siapa? CSOH. Terus golongan 2 yang termasuk ke dalam basa kuat apa aja? Ingat nggak? Dan SR OH2. OH2. Terus satu lagi. Oh, udah ya, udah 8 ya. Udah pas 8. Karena dia basa kuatnya ada 8, asam kuatnya ada 6. Oke, jadi kalau misalnya Dira nih udah hafal dengan yang ini, yang kuatnya aja sih yang perlu dihafalin, karena yang lemahnya dia itu lebih banyak daripada yang kuatnya gitu. Jadi kalau udah ketemu soal, dia dulu lalu tanya, oh ini kuat, ini lemah. Jadi kita udah tahu nih, oh rumusnya berarti pakai yang kuat nih, berarti valensi dikali kemolarannya. Tetapi kalau misalnya senyawanya itu bukan dari yang kuat ini, berarti dia termasuk yang lemah. Oh berarti ada akar Ka sama Kb, apa nilai akar Ka atau Kb dikali kemolarannya nih, kayak gitu. Udah lebih gampang dia jadinya. Iya. Ya kan? Sama yang tadi ingat ketentuannya. Oke, ini kakak ingetin lagi ya. Dira harus sering latihan, apalagi untuk perhitungan stokiometri. Contohnya tadi, kakak ganti nih pakai persamaan gas ideal, ya kan? Karena sebelumnya kakak kasih soalnya yaitu ada masanya. Berarti gampang untuk cari molarnya. Cari mol dulu, baru volume, gitu. Tetapi kalau dalam keadaan yang tadi, nah ingat lagi, kapan? Pada saat LTP, STP, atau dalam keadaan persamaan gas ideal, kayak gitu. Iya, Kak. Oke, ada lagi nggak yang mau kamu tanyain? Atau ingat-ingat dulu deh, apa nih kayaknya kesulitannya?
Hanya Atau itu, Kak. apa? Ya, yang karena kurang latihan sama yang Tapi rumus-rumus semuanya kamu hafal? Atau misalnya nih kalau mau tanya, apakah semua rumus yang kakak sebutin tadi atau rumus yang kita pakai tadi kamu udah pernah lihat itu rumus, udah pernah menggunakannya? Atau ada yang nggak pernah sama sekali? hmm, yang nggak pernah itu yang nyari itu apa? Masa dibagi MR dikali 1000 kali V. Oh, nggak pernah ya? Oh, Ya, oke. Mungkin nggak dijelasin tadi. Bukan, maksudnya gimana ya? Mungkin kamu pakainya yang molar sama dengan N per V aja ya? ya guru aku ngajarinnya gitu. Oke, nggak masalah sih. Emang seharusnya rumusnya itu yang kakak kasih tadi yang molar sama dengan massa per ml kali 1000 per volume itu untuk rumus cepatnya aja. Jadi kita nggak perlu kerja 2 kali. Misal kalau kita pakai rumus molar sama dengan n per v kan berarti kita harus cari molnya dulu kan. Nah, terus volumenya kalau misalnya volumenya masih dalam bentuk satuannya mililiter, berarti kita harus konversi dulu kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan rumus yang tadi, yang barusan kamu sebutin, yang molar itu kita nggak perlu cari molnya satu-satu atau misalnya kita konversi lagi nggak perlu. Jadi tinggal masukin aja, gitu. Lebih sederhana dan juga hasilnya sama. Kakak kasih itu gunanya tuh ini nanti kalau misalnya nih kalau ulangan atau apa kayak gitu ya, kalau misalnya pilihan ganda atau biasanya kan kalau ulangan itu kan dibatasi dengan waktu ya. Nah, jadi biar cepat aja, biar apa, efisiensi waktunya kayak gitu. Iya, Kak. Ada lagi nggak yang bertanya lagi? Nggak ada kayaknya, Kak. Udah ngerti? Udah. Udah bisa perhitungan semuanya? Paling eh, lebih latihan kayak soal-soal yang kayak Ya. nomor 5. Nah, nanti ini kan tadi semuanya kan kamu screenshot ya, kan? Nanti kalau misalnya kamu punya waktu luang, ntar buka aja screenshotnya, lihat aja soalnya caranya gimana kayak gitu. Kalau misalnya kamu pengen lebih lagi, nanti misal ini kan tadi udah ada jawabannya ya, kamu tutup jawabannya, terus kamu lihat soalnya, coba kamu kerjain ulang kayak gitu. Kalau misalnya hasilnya sama, oh berarti kamu udah bisa kayak gitu. Caranya sih gitu. Jadi benar ya. Uh, Perhitungan itu biasanya kita bisa cepat ngertinya kalau kita tulis ulang. Kalau misalnya cuma kita lihat doang kayak gini, itu dia kurang. Oke. Oke, ada lagi? Udah jam 12 ternyata loh. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, ini berarti Kak bisa matiin? Iya, Kak. Entah, mungkin kamu kan lesnya kan 2 seminggu ya. Mungkin nanti minggu kedua kali ntar itu kamu mungkin udah belajar ngitung pH pakai indikator kayaknya. Atau mungkin kamu udah masuk materi baru. Ini nanti kamu tinggal ulangan lagi setelah apa menentukan pH dari indikatornya. Tinggal ulangan. Nggak apa-apa, bisa. Kakak yakin Adira udah bisa nih. Tinggal latihan aja. Ya, makasih, Kak. Oke. Dah, udah ya, kamatin ya. Ya, makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama.